Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, 5 tokoh muda Nahdlatul Ulama melakukan kunjungan ke Israel pekan lalu. Bahkan mereka bertemu dan berfoto bersama dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Foto yang beredar luas di media sosial, kelima orang tersebut adalah Gus Syukron Makmun, Zainul Ma'arif, Munawar Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Iza Anafisah Dania. Bahkan mereka berfoto bersama dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Belum diketahui tujuan dan maksud kelima tokoh muda Nahdlatul Ulama ini bertemu dengan Presiden Israel. Namun kunjungan kelima tokoh muda NU menuai kontroversi dan berbagai respons. Pengurus besar Nahdlatul Ulama menegaskan keberangkatan 5 Nahdliyin ke Israel bertemu Presiden Isaac Herzog bukan penugasan dari organisasi. Ketua PBNU, Syafiq Ali, menyesalkan perbuatan tokoh muda Nahdliyin yang bertentangan dengan sikap Nahdlatul Ulama di pihak Palestina. PBNU sama sekali tidak mengetahui keberangkatan 5 orang tersebut dan belum diketahui pasti tujuan dan isi pertemuannya. PBNU saat ini tengah mengklarifikasi dan akan memberi peringatan terhadap kelima Nahdliyin jika sudah menyerahkan keterangan dengan jelas. Jelas bahwa PBNU sangat menyesalkan karena di tengah tindakan Israel terhadap yang rakyat Palestina yang masih belum berhenti, di mana bom-bom dan peluru Israel masih ditembakkan ke warga Palestina, justru kok ada dari kader-kader kita yang justru berangkat di sana. Teman-teman ini dengan naifnya itu justru menerima undangan Israel yang itu oleh Israel akan bisa digunakan untuk menunjukkan pada dunia atau pada pihak-pihak yang terkait bahwa ada kelompok Muslim yang berdiri di sisi mereka, dan ini sangat kita sesalkan. Lebih lengkap soal pertemuan tokoh NU dengan Presiden Israel, kami tanyakan langsung kepada Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Syafiq Ali. Pak Syafiq, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Pak Syafiq, kami ingin tahu penjelasan dari pertemuan 5 Nahdliyin dengan Presiden Israel itu sebenarnya berlangsung kapan? Kami juga belum tahu berlangsungnya kapan, berangkatnya kapan, pulangnya kapan. Nah, kami belum tahu karena memang itu tidak sepengetahuan PBNU. Tetapi sekarang teman-teman itu sudah ada di. Oke, artinya tidak ada laporan sama sekali kah terkait pertemuan itu kepada PBNU, Pak Syafiq? Ya, ya. Ya, PBNU sudah melayangkan surat panggilan kepada teman-teman ini untuk memberikan klarifikasi. Tetapi kami belum menanyakan mereka berangkatnya kapan, untuk sebuah acara apa, dan di sana ngapain, kami belum menanyakan apapun. Pemanggilannya kapan, Pak Syafiq? Hari ini dipanggil untuk besok. Oh, dipanggil untuk besok. Apa yang akan jadi materi pemeriksaannya? Apakah ya terkait isinya juga mungkin sudah diketahui sejauh ini? Belum. Kami belum mengetahui isinya, sponsornya yang memfasilitasi, yang mengundang, dalam rangka apa, kami belum mengetahui. Kami pengen bahwa besok mereka memberi keterangan bersama-sama sehingga kami mendapatkan informasi yang memadai. Oke, tapi kelima orang ini posisinya di PBNU sebagai apa saja, Pak? Ya, bisa dibilang kader, tapi bukan pengurus harian. Tidak ada yang pengurus harian PBNU, beberapa ada yang pengurus Banom, sebagian juga tidak. Nah, di situ sebagian ya warga biasa atau ya kader lah. Kader NU kan ada banyak sekali. Oke. Ini kan tidak sejalan dengan sikap PBNU yang berada di sisi Palestina. Kalau dari PBNU sendiri, apakah ada rencana pemberian sanksi? Ya, tentu saja, saya kira karena jelas bahwa kunjungan ini tentu pertama melukai, saya kira, perasaan warga Palestina, di mana Palestina Pak Syafiq berdiri di sisi mereka. Yang kedua juga saya kira ini juga mengecewakan banyak sekali warga NU yang sekarang kita di sini merasa tidak berdaya bagaimana harus menghentikan Israel. Justru kok ada teman-teman kita justru beramah tamah dengan Presiden Israel. Nah, mungkin mereka punya niatan yang baik, tetapi itu sebuah kenaifan ya. Karena berurusan sama Israel, ya, kita tidak bisa hanya mengharapkan niat baik gitu loh. Kita tahu seluruh dunia mengecam Israel dan dia tetap tidak berhenti untuk menjatuhkan bom dan menembakkan peluru kepada warga Palestina, bahkan sampai ke anak-anak.
Oke, Pak Sofik, tapi kalau dari mekanisme PBNU sendiri, biasanya sanksi yang bisa diberikan untuk kasus-kasus seperti ini apa, Pak? Ya, pemecatan dari konteks pengurus ya itu yang bisa dilakukan karena PBNU itu sebuah organisasi. Jika ada pengurus yang melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan apa posisi dan sikap organisasi, tentu ia bisa diberhentikan. Dan ini terutama buat PBNU ini ya menjadi pelajaran karena memang kader NU itu ada banyak sekali dan NU mungkin selama ini memang relatif longgar ya dalam tanda kutip sehingga siapapun itu bisa membawa baju NU bahkan untuk hal-hal yang seharusnya itu perlu keputusan organisasi. Oke, Pak Sofik, tapi artinya bisa dipastikan kalau sebenarnya memang PBNU tidak ada agenda yang sama sekali berkaitan dengan Israel ya? Oh, tidak ada. Justru hari-hari ini, saya kira beberapa bulan, bahkan nyampe minggu kemarin, PBNU sedang membangun komunikasi intensif dengan otoritas Palestina. Kamis kemarin itu Dubes Palestina berkunjung ke PBNU dan bertemu dengan Gus Yahya untuk membicarakan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk memberi tekanan lebih pada Israel agar menghentikan kekerasannya. Oke. Tapi kalau misalnya mekanismenya juga Pak Sofik, ketika ada kader mau keluar negeri terutama juga bertemu dengan tokoh-tokoh tinggi, haruskah lapor dengan PBNU seperti apa mekanismenya? Tergantung kepentingannya dan urusannya. Kalau dia diundang, memang itu karena atribut dia sebagai kader NU, karena KNU-annya, tentu saja semestinya dia melaporkan pada organisasi. Paling tidak kepada pengurus yang ada di atasnya, pada departemen yang terkait. Ya, dan itu lazim. Itu lazim di PBNU gitu. Karena tentu saja mereka diundang tentu karena atribut sebagai kader NU, sebagai aktivis NU. Saya kira kalau sebagai pribadi begitu saja, saya kira kecil kemungkinan dia akan diundang sampai bisa bertemu dengan Presiden Israel. Saya sendiri sebelum COVID saya pernah mendapatkan tawaran untuk berkunjung ke Israel, tapi saya menolaknya. Karena saya merasa ya saya tidak akan bisa berbuat banyak dan leverage politiknya saya tidak cukup untuk bisa bernegosiasi dengan petinggi Israel. Beda dengan Gus Dur zaman dulu gitu kan. Gus Dur leverage politiknya besar sekali. Jadi Israel akan sangat menghitung apapun yang dikemukakan oleh Gus Dur. Tapi orang seperti saya tentu berbeda. Saya harusnya kan teman-teman juga punya kesadaran ini gitu. Baik, Pak Sofik terakhir singkat saja besok jam berapa pemanggilan untuk para nadliyin? Besok siang. Besok siang, oke. Baik, terima kasih Ketua PBNU Pak Sofik Ali, sehat selalu Pak. Sama-sama, terima kasih.